Selamat datang di podcast Pojok 82 yang proses syutingnya berlangsung di Cafe 82 di dalam kampus Institut Teknologi Bandung di Jalan Ganesha nomor 10. Podcast Pojok 82 ini diprakarsai oleh para alumni angkatan 1982 Institut Teknologi Bandung, dan tadi sudah saya sebutkan acara ini syutingnya berlangsung di Cafe 82. Jadi ada podcast Pojok 82, ada Cafe 82. Cafe ini juga digagas oleh angkatan kami pada tahun 2015. Kami juga ingin memperlihatkan ini sebagai simbol dari angkatan kami. Ada muk, cangkir, di latar belakang ini, di sisi ini ada 8 jumlahnya, di sebelah sana ada 2, menggambarkan angkatan kami, angkatan 1982. Pada hari ini, podcast Pojok 82 ini merasa sangat berbahagia, mendapat kehormatan besar karena kami menghadirkan salah seorang dari anggota kami, pernah menjabat sebagai Deputi Menko Perekonomian, kemudian Wakil Menteri Perhubungan, dan beberapa jabatan penting lainnya. Sosok ini juga ternyata seorang penulis yang sangat produktif. Ada 17 buku yang sudah dihasilkan dari tangan beliau. Sebagian merupakan buku karya sendiri, yang ditulis sendiri, sebagian lainnya sebagai editor. Ini adalah salah 2 dari buku karya beliau. Yang pertama adalah Revolusi Transportasi. Ini terbit 10 tahun yang lalu dan dianggap sebagai salah satu rujukan penting bagi mereka yang ingin mendalami bidang transportasi. Dan yang kedua adalah buku beliau yang terbaru, yang baru diluncurkan, judulnya Building Forward Better, An Equitable, Sustainable, Inclusive Future for Asia and the Pacific. Sosok ini juga sangat terkenal karena peran beliau sebagai orang pertama yang menjadi tokoh pertama, tokoh nomor 1 di Badan Otorita Ibu Kota Nusantara IKN. Beliau adalah Bambang Susantono. Selamat datang. Terima kasih. Om Bambang, panggilannya Om Abeng. Ya. Jadi kami sangat beruntung Om Bambang, Om Abeng sudah bersedia meluangkan waktu di tengah begitu banyaknya agenda yang harus dijalani, tapi masih bisa main ke kampus untuk hadir menjadi narasumber di podcast ini. Sekali lagi terima kasih. Kapan terakhir ke kampus ya? Sebetulnya cukup sering gitu ya, karena ada beberapa kerjasama dengan ITB, kemudian juga ada beberapa speaking engagement gitu ya. Tapi senang ini kita, karena buat saya ini balik ke rumah kita gitu ya. Karena 82 ini kan bukan hanya sahabat, tapi sudah seperti saudara. Bagaimana kegiatan hari-hari ini? Alhamdulillah masih, jadi masih mengajar ya, karena memang saya ingin menularkan apa yang saya punya, knowledge yang saya punya. Buku-buku adalah salah satu cara saya untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Kebetulan kami diberi guru besar dari Universitas Diponegoro di bidang kota layak huni dan berkelanjutan. Jadi memang kami harus mengajar di sana, kelas S1, kelas S2, dan kelas S3. Kemudian juga masih aktif di beberapa lembaga internasional, di Board of Trustee-nya Islamic Development Bank Institute. Kemudian dia ada satu lembaga internasional namanya Clean Air Asia, markasnya di Manila, nggak jauh-jauh dari ADB juga ya. Kemudian ada juga satu organisasi internasional namanya Tech for Good Institute, itu di Singapura, itu untuk mengkaji, kemudian memberikan solusi bagaimana teknologi yang terakhir ini bisa diterima masyarakat secara inklusif. Jadi nggak cuma yang kaya, yang bisa digital tambah bagus, tapi yang illiterate istilahnya, yang tidak tahu digital justru tambah terpuruk. Nah, diharapkan dengan organisasi ini itu kita bisa membantu mereka yang kurang literasinya menjadi literasi di bidang digital. Untuk membuat statusnya, situasinya menjadi lebih equitable tadi itu ya. Betul, betul. Pada waktu kami di ADB itu ada satu studi yang saya pimpin, itu juga kita melihat bahwa setelah COVID-19 itu terjadi satu disparitas yang makin lama makin besar. Nah, jadi kalau kita lihat polanya itu seperti huruf K. Huruf K itu kan ada yang ke atas, garisnya ada yang ke bawah.
Nah, siapa yang ke atas? Yang ke atas itu adalah mereka yang istilahnya digitally literate. Jadi mereka yang bisa menggunakan teknologi digital untuk take off. Kan kita lihat banyak startup, unicorn, bahkan dekakorn segala macam. Tapi kita juga melihat bahwa mereka yang tidak terlalu familiar itu justru makin terpuruk. Jadi kalau huruf K, satu ke atas, satu ke bawah. Dan gap-nya yang ke atas dan ke bawah itu makin lama makin besar. Saya kira itu menjadi perhatian kita bersama, terutama di Indonesia ini kan kita selalu didengungkan adanya demographic bonus. Yeah. Ya, mungkin beberapa negara, kebetulan karena saya orang nomor 2 di ADB, pada waktu itu kita concern kepada aging society. Jadi masyarakat di beberapa negara yang sudah mulai menua dalam tanda petik, sehingga beberapa permasalahan tentu harus dihadapi oleh negara ini. Di antaranya bagaimana tetap mempertahankan kesejahteraan bagi semua, kan harus inklusif. Nggak cuma yang muda, tapi juga yang sudah berumur, yang sudah menyumbangkan, itu harus diperhatikan. Nah, di dalam demographic bonus tadi, salah satu yang bahaya, Bro Igun, adalah kalau terjadi job skill mismatch. Orang yang masuk nih, generasi muda kita, segala macam, mencari pekerjaan, kok nggak match dengan skill yang dibutuhkan. Jadi ada job dan skill mismatch. Nah, disitulah sebetulnya peran bagaimana menyiapkan yang mau masuk ke lapangan kerja ini, agar mereka juga secara skill siap untuk masuk ke pekerjaan-pekerjaan yang memang berubah total. Kan kita lihat ada disrupsi teknologi yang luar biasa. Ya, semuanya sekarang berpikir tentang AI misalnya. Kemudian juga di negara maju robotik itu berkembang pesat. Bahkan di Bangladesh itu ada istilahnya sewing bot. Jadi kalau Bangladesh itu kan salah satu negara yang memang terkenal dengan industri garment. Mereka tidak hanya pakai yang teknologi yang manual, tetapi justru sudah pakai robot nih, gitu ya. Nah, untuk menjahitnya itu ya? Untuk menjahit, untuk mempolakan dan sebagainya. Jadi kami melihat juga pada waktu itu, kalau kita nggak hati-hati, Indonesia ini tadi, apa yang disebut dividen, bonus, justru nanti malah jadi liability. Ya, jadi beban ya. Ya. Baik, kita tarik balik percakapan kita sebelum melangkah lebih jauh tadi. Nanti kita akan masuk lagi ke babak ini, bagaimana Om Abeng memberikan sumbangsi yang sangat besar di lembaga Asian Development Bank atau ADB yang bermarkas di Manila tadi itu sudah disentuh barusan sedikit. Kita tarik balik ke masa-masa awal, masa muda Om Abeng lah. Om Abeng berasal dari Jakarta ya, SMA kalau tidak salah di Kanisius. Kanisius. Di Kanisius. Kenapa, apa nih yang membuat harus ke Bandung? ITB kan keren katanya. Jadi memang pengen jadi anak ITB, dan kita tahu masuk ITB sulit ya. Jadi ada kebanggaan tersendiri kan. Kita kan selalu disambut oleh spanduk. Selamat datang putra-putri terbaik Indonesia gitu. Dan memang di kampus ini kita merasa bahwa inilah kawah candra di muka kita. Meskipun kita ada beberapa katakanlah ilmu yang kita memang tekuni, tapi tidak hanya ilmu itu yang kita dapat. Ilmu berorganisasi kita dapat, bagaimana kita lebih peka terhadap aspirasi masyarakat, bagaimana kemudian kita melihat bahwa ada satu pergerakan misalnya yang harus kita lakukan karena ada kebutuhan dari masyarakat. Itu semua dialami di ITB. Makanya ini disebut kawah candra di muka kan. Sehingga sebetulnya lengkap sebagai modal ya. Zaman itu ya, saya nggak tahu zaman sekarang nih. Anak-anak zaman sekarang mungkin agak lain gitu ya. Tapi di zaman itu kita melihat bahwa sekolah itu tidak hanya di bangku sekolah, tapi juga beberapa hal yang menyangkut sosial kemasyarakatan. Dan saya bangga menjadi bagian dari itu, saya bangga sebagai bagian dari ITB. Dan pada waktu itu terasa sekali bahwa memang kita mendapatkan salah satu tempat yang terbaik di Indonesia untuk menimba ilmu dan menimba berbagai macam pengetahuan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Dan jangan lupa presiden kita yang pertama dari sini loh, betul, gitu kan? Betul, itu dan susah sekali lah, bro. Dan pada waktu itu kalau kita mencari grade itu ya, itu kan dapat C-nya susah di sini. Perjuangan B, C, dan zaman saya, Bro Igun juga sama kali ya, kita masih mengalami sarmut ya, sarjana muda, nggak boleh D-nya sekian gitu kan, berapa kredit gitu. Jadi memang sesuatu yang berbeda lah ya, dan itu sangat berkesan di dalam perjalanan hidup saya. Gitu. Ada alasan tertentu mengapa kemudian memilih
untuk menekuni bidang teknik sipil ya, lebih khusus lagi kemudian masuk ke construction management atau CM itu ya. Iya, joke-nya waktu itu karena bapak saya militer jadi sipil tuh kan. Biar adil ya, biar Biar imbang adil. ya. Bapak dari militer, Ini anak harus dari sipil ya. Dan pada waktu itu kan sipil salah satu yang favorit ya bro ya. Betul. Di sini ya. Dan getting things done lah gitu. Pada waktu itu kan slogannya begitu. Jadi kalau sipil itu membangun sesuatu kelihatan fisiknya gitu kan. Grandiose things gitu ya. Jembatan, jalan, bangunan gitu ya. Saluran irigasi, dam, bendungan yang besar gitu. Jadi pengen menjadi bagian dari itu, satu grandiose thing. Jadi ya pilih apa ya, sipil gitu ya. Nah di sipil juga ada beberapa sub jurusan. Ada air, ada struktur, ada transport. Nah kita yang di tengah-tengah aja, namanya manajemen konstruksi gitu ya. Orang bilang ini ekonominya sipil katanya gitu. Jadi masuklah bidang itu gitu. Oke. Jadi pada waktu itu memang baru. Karena zaman dulu kan ada sipil basah, sipil kering gitu kan. Ya, ada yang bilang sipil basah itu sebetulnya kering, tapi yang ada yang kering sipil basah kan gitu kan. Berkaitan dengan banyaknya proyek katanya gitu. Tapi ini di tengah-tengah, jadi manajemen konstruksi gitu. Apa pengalaman yang paling berkesan selama berada di kampus ITB ini, menjalani pendidikan di sini? Iya. Mungkin Om Abeng punya pengalaman khusus yang sampai sekarang tidak terlupakan, misalnya dari perkawanan, dari organisasi yang diikuti, atau mungkin dari ruang kelas, melihat dosen, melihat kawan, mengambil pelajaran dari situ yang memperkaya diri Om Abeng kemudian. Ya, kalau di sipil itu kan ada himpunan mahasiswa sipil ya, HMS. Dan kebetulan angkatan saya dulu cukup berperan lah gitu ya di HMS. Tidak hanya di sipil tapi juga di ITB semuanya. Jadi buat saya sih bagaimana kita mengelola waktu kita yang sangat terbatas. Satu sisi kita pengen semuanya kita kuasain gitu ya. Apakah itu ilmunya tapi juga sosial kemasyarakatan kita mau kuasain. Sisi lain kan orang tua pasti pengen lo 5 tahun lulus lo gitu kan. Kira-kira gitu. Jadi harus tetap waktu gitu. Jadi memang di samping itu ada lagi yang fun gitu. Kebetulan saya dulu bagian dari ASES, Association Civil Engineering Students Jazz Band katanya gitu. Mainlah sedikit gitu ya musik-musik. Saya pegang drum. Ya, gitu. Jadi seninya itu menurut saya, seninya itu dan kemudian juga kalau kita lihat perkembangan pada waktu di tahun-tahun kita itu 82 sampai 87 saya lulus pas 5 tahun nggak terlalu bagus-bagus juga sih IP-nya tapi nggak jelek juga gitu ya. Nah, itu saya kira bagaimana kita juga mencoba untuk membalance tadi beberapa macam tuntutan, kepentingan dan juga tugas kita sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu artinya kita di satu sisi menerima sesuatu, tapi di sisi lain kita juga berbagi sesuatu. Jadi ada masa-masa di mana kita membuat acara-acara di sini atau acara-acara di luar. Kemudian juga mencoba untuk berinteraksi dengan mereka yang di luar, industrinya konstruksi pada waktu itu ya karena sipil ya. Kita datang ke sana, misalnya ada ekskursi segala macam itu kita lakukan. Memang saya lebih banyak di bidang pendidikan dan kesenian pada waktu di HMS. Sudah terbayang waktu itu bahwa nanti saya akan menempuh jalur karir saya dengan masuk ke pemerintahan, atau pernahkah juga terbayang suatu ketika kelak saya akan mengabdikan diri saya di luar negeri, bekerja di salah satu lembaga internasional terkemuka? Masih samar-samar sih gitu ya. Jadi memang salah satu yang mendorong saya untuk masuk ke birokrasi setelah saya selesai itu adalah saya lihat memang birokrasi pada waktu itu ya belum profesional gitu ya, sehingga kenapa enggak ada teman-teman yang memang ingin membenahi segala sesuatunya dari luar, saya dari dalam gitu. Sehingga masalah integritas, masalah profesionalisme itu agenda pribadi saya di situ. Dan kepengen masuk pemerintah, iya. Salah satunya juga karena pengen dapat beasiswa untuk mengambil program lanjutan. Karena saya pikir S1 aja nggak cukup. Ya, kalau ingin membuat satu impact yang cukup besar, harus ke S2 atau S3. Sehingga pada waktu itu kita berpikir, oke lah, masuk aja gitu. Dan makanya saya berkarirnya awalnya sebagai pegawai negeri sipil. Gitu. Apakah sudah ada bayangan ke luar negeri? Belum sih pada waktu itu. Walaupun pada waktu itu di awal karir saya di Departemen PU itu
saya langsung mengelola proyek-proyek yang bantuan luar negeri. Ada beberapa kontrak yang macet, saya ingat waktu itu, karena memang komunikasi dengan mereka nggak lancar. Nah, di komunikasi nggak lancar, kenapa? Karena birokrasi itu pada waktu itu sekali lagi cenderung kalau udah nggak nyambung nih komunikasinya, pokoknya dan tidak membuka dialog. Gitu ya. Mungkin karena satu dan lain hal komunikasi dalam bahasa Inggris pada waktu itu terbatas. Jadi saya masuk, kemudian diberikan amanah untuk mengelola beberapa proyek sekaligus. Saya bilang saya hanya mau mengelola proyek dalam 1 atau 2 tahun aja. Setelah itu saya minta sekolah. Gitu. Menterinya siapa waktu itu? Pada waktu itu Pak Radinal Mokhtar. Selama di kampus ada penggalan yang romantis mungkin? Nah, kalau 1 minggu ada waktu saya selalu pulang. Pacarnya di Jakarta soalnya. Sehingga pulang gitu. Jadi memang kalau romantisme ya romantisme kampus biasa ya. Sama dengan yang lain. Tapi khusus gitu enggak sih. Gitu. Mbak Lucy yang jadi ibu dari anak-anak Om Abeng itu di mana ininya pertama kali berkenalannya? Sama-sama kursus gitar. Kemudian pacaran cukup lama kami pacaran gitu dari SMA, SMP sebentar, SMA dilanjut sampai akhirnya menikah. Selesai sama beliau di UI, Fakultas Hukum, salah satu mahasiswa teladan pada waktu itu. Masuk tahun? Masuk sama, tahunnya satu angkatan gitu. Kemudian beliau selesai duluan, saya belum selesai di sini gitu kan. Tunggu sebentar, begitu saya selesai lalu kami menikah gitu. Dan sekarang dikaruniai 2 putri ya? Alhamdulillah dengan 2 putri yang sudah dewasa ya? semua. Ya. Alhamdulillah. Yang pertama di bidang apa sekarang berkarir? Dia menyebutnya sebagai artpreneur, seorang produser untuk musikal. Musikal Petualangan Sherina, Cek Toko Sebelah. Kemudian juga dia sebagai stage manager pada waktu Asian Games di Jakarta 2018. Ya, yang pada waktu Pak Jokowi naik pakai motor itu kan. Kemudian juga dia salah satu stage manager pada waktu di PON di Papua, itu juga dia aktif di sana. Jadi di bidang musikal sebetulnya. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 kedokteran. Ini mohon doanya ya sebentar lagi udah lulus nih sebagai spesialis mata gitu. Insyaallah. S1-nya kedokterannya di UI, S2-nya kemudian spesialisnya juga di UI juga. Jadi setelah dari bekerja sebagai ASN di PU itu, bagaimana riwayatnya bisa kemudian melanjutkan studi di Amerika di Berkeley ya, salah satu perguruan tinggi yang sangat prestisius. Pada waktu kami masuk sebagai pegawai negeri itu yang salah satu cita-citanya sekolah kan, sekolah lagi ya. Dan diberikan amanat sebagai pimpinan proyek, tapi saya selalu sampaikan ke pimpinan saya bahwa saya bisa menerima, tapi mohon hanya 1-2 tahun saja, habis itu sekolah. Gitu. Akhirnya dilepas juga sekolah ini. Pada waktu kami sekolah, tahu sendiri Bro Igun kan, ya kalau kita mengandalkan IP saja, indeks prestasi itu, kita kan dulu, wah kelihatannya bagus nih, 3,5 IP-nya, padahal skalanya 5, bukan skala 4. Bukan skala 4 seperti sekarang ya. Jadi kalau apply, ataupun mencoba untuk masuk ke perguruan tinggi yang favorit, itu pasti nggak dapat, gitu, nggak dapat gitu ya. Jadi gimana caranya ini kita ya. Nah, kemudian untung pada waktu kami di PU itu berhubungan dengan beberapa lembaga luar negeri. Pada waktu itu mulailah bersentuhan dengan World Bank, dengan ADB gitu ya, dan juga JICA dan yang lain. Nah dari situ saya bisa berhubungan juga dengan beberapa universitas terkenal di luar negeri untuk mencoba untuk membuka komunikasi ya. Jadi caranya adalah pada waktu itu saya cari profesornya. Profesor mana nih yang bisa kira-kira dalam tanda petik diyakinkan bahwa ini nilai yang kecil ini tidak mencerminkan loh gitu ya kemampuan gitu. Karena pada saat sama saya dapat beasiswa dari OTU Bappenas. Nah, pada waktu itu oleh administratornya beasiswa bilang, udahlah kamu jangan yang top-top lah gitu ya, yang di tengah-tengah aja gitu. Jadi diminta untuk apply yang di tengah-tengah, tapi saya ngotot. Saya coba ini yang paling bagus apa ya kira-kira ya, ada Harvard, ada MIT, ada Berkeley. Wah tapi kayaknya kalau orang Indonesia kenalnya Berkeley gitu kan, lebih gampang gitu. Saya coba Mafia Berkeley ya? Pada waktu itu masih terkenal Mafia Berkeley. Jadi saya cobalah ke Berkeley gitu ya, dan alhamdulillah dengan komunikasi yang baik dengan profesor tersebut,
saya bisa yakinkan kalau saya eligible gitu ya. Dan akhirnya saya dapat, kemudian baru setelah saya dapat masuk ke Berkeley itu saya kasihkan ke administrator beasiswanya. Dibalik nih jadi keterima dulu baru ini loh saya keterima di sini. Walaupun saya juga keterima di beberapa universitas lain ya, di yang papan tengah lah gitu di bidang itu. Tapi di Berkeley ini akhirnya keterima gitu. Nah, senanglah kita. Gitu. Nah, memang beda sekali cara kita menimba ilmu di luar negeri sama di Indonesia. Kalau bisa diceritakan tuh. Kalau di Indonesia, kalau nggak kuliah kan masih bisa fotokopi ya. Fotokopi teman segala macam gitu. Kalau di sana boro-boro gitu. Peer pressure-nya artinya pressure dari teman-teman itu udah benar-benar individualistik. Nah, jadi kalau kita istilahnya kalau kita jatuh, lo bangun sendiri. Gitu. Jangan harapin orang lain nggak akan ada bantuan ya. Gitu. Karena memang masyarakat di sana kan seperti itu gitu ya. Jadi kita dituntut untuk lebih mandiri. Dan tapi positif sekali ininya ya, artinya dampaknya ke kita harus mempersiapkan diri. Masuk ke kelas itu kalau nggak baca bahan-bahannya, wah bisa kita malu sendiri gitu ya. Karena profesornya seringkali kan langsung call. Bambang gimana menurut kamu? Gitu. Susah nanti. Jadi harus tetap baca, mengikuti, mempersiapkan diri. Dan alhamdulillah Bro Igun, saya kalau di sana kan skalanya 4 ya, 1 sampai 4. Saya dapat 3,8, nggak terlalu tinggi 3,9 atau 4 lah ya. Tapi di 3,8 ini yang saya ingin ceritakan, ada 2 nilai di transkrip saya yang dapat A+. Ya karena alhamdulillah di bidang itu saya memang benar-benar mencoba untuk mastering ya istilahnya. Apa itu 2 itu? 1 infrastruktur planning. Oke. 1 individual study on cities. Gitu. Dan ini mungkin yang ditakdirkan Allah ya. Infrastruktur planning inilah yang akhirnya membawa saya ke S3. Gitu. Jadi memang pada waktu itu selesai dengan S2-nya di bidang City and Regional Planning. Kenapa kalau saya masuk tata kota? Karena tadinya sipil, tata kota, terus kemudian infrastruktur. Kok makin lama makin lebar nih gitu ya. Cabangnya makin luas. Karena keingintahuan kepada jenis ilmu yang lain ya. Semakin kita belajar, kita semakin penasaran gitu sebetulnya. Karena kalau di sipil mungkin kalau semuanya kan berdasarkan rumus ya. Nah, bikin jalan, kita hitung dengan rumus, kita hitung modal. Kalau ini udah selesai. Semuanya pasti jadi. Tapi kenyataan di lapangan kan nggak kayak gitu. Ada faktor manusia, ada faktor sosial gitu ya. Misalnya kita di Indonesia mendesain satu jalan. Trafiknya segini, lalu lintasnya kita hitung, oh jalannya begini desainnya. Tapi kan di situ ada misalnya kaki 5. Di situ kan ada motor yang kadang-kadang dia seringkali nggak mengikuti aturan. Itu ada faktor-faktor yang variabel yang lebih susah untuk dihitung ini. Betul, tidak seperti halnya di barat yang sudah ilmunya advance, yang semuanya bisa dikalkulasi secara lebih eksak lah gitu ya. Nah itu yang mendorong saya untuk lebih menimba ilmu di bidang non-engineering sebetulnya. Gitu. Dan ceritanya juga lucu pada waktu itu setelah saya menimba ilmu di bidang tata kota, ya, City and Regional Planning, itu terjadi krisis 97-98. Saya dapat beasiswa nih, gitu ya. Ini saya lanjut apa enggak kan, gitu kan? Takut juga waktu itu. Nah, kemudian saya berpikir, oke lah kalau saya nggak jadi selesai PhD saya ambil master kedua aja. Maka disitulah saya ambil master yang kedua di bidang Transportation Engineering. Nah, alhamdulillah ternyata beasiswanya terus. Jadi dapat 2 master sama 1 PhD. Itu sebetulnya benar-benar blessing in disguise yang nggak diduga itu ya. Betul. Gitu. Dan dari semua yang dipelajari di sana, itu apa yang bisa Om Abeng ambil ya, pelajaran terpentingnya? Ya banyak hal yang saya ingat, ya, tapi artinya yang paling mendasar adalah kita harus berpikir secara holistik ya, gitu, komprehensif, tidak hanya soal teknis. Karena sebagai insinyur kan saya ditrain sebagai seorang yang teknikal gitu ya, tapi juga ilmu-ilmu di luar itu. Gitu ya. Jadi tadi misalnya di negara-negara berkembang itu banyak yang disebut sebagai sektor informal. Gitu ya. Sektor informal ini yang memang harus kita perhatikan sehingga mereka bisa nantinya satu saat bisa jadi sektor formal juga. Gitu. Nah, hal-hal tersebut yang kadang-kadang seringkali di ilmu-ilmu di
di barat sana itu tidak terakomodasi dengan baik. Jadi sebetulnya ada ranah di mana kita bisa lebih menyumbangkan ilmu kita untuk mengetahui fenomena atau karakteristik dari sektor-sektor informal ini. Nah, kemudian juga kecenderungan teman-teman yang berada pada satu jenis ilmu dan kemudian masuk ke jenis desain ilmu itu adalah kemampuan untuk melihat ataupun menghayati atau mencoba mengetahui ilmu yang lain. Gitu ya. Saya teringat misalnya salah satu referensi kita adalah kami pada waktu itu bahwa kebenaran itu nggak ada yang kebenaran absolut. Apalagi kalau udah PhD, Doctor of Philosophy gitu ya. Kadang-kadang kan kalau udah PhD ini orang cenderung sok tahu gitu ya, sorry ya, terus gitu ya, menganggap dirinya paling benar gitu ya. Padahal kebenaran itu adalah social construction of realities. Tahun 60-an itu ada beberapa diskusi tentang itu bahwa sesuatu yang dianggap benar itu biasanya adalah sesuatu yang di-share bersama. Ada yang namanya paradigma kan, paradigma itu bisa berganti gitu ya. Dan di situ sebenarnya sekelompok orang, sekelompok ilmuwan, sekelompok orang yang influensial dan masyarakatnya mencoba untuk membuat bahwa inilah yang benar pada saat ini. Tapi begitu nanti berganti eranya, mungkin juga bukan itu lagi, gitu ya. Dan itulah yang disebabkan oleh dinamika dari sosial masyarakat. Nah, belajar ilmu-ilmu sosial ini menyebabkan mungkin buat saya pribadi saya lebih peka. Walaupun saya orang PU, orang ASN, pada waktu itu PNS, tapi ketika pulang itu saya langsung bergaulnya banyak sama teman-teman LSM malah gitu. Bahkan saya pernah menjadi saksi ahli pada waktu becak ingin dihapuskan di Jakarta. Argumentasi saya pada waktu itu ini agak melenceng sedikit ya. Nggak apa-apa, menarik nih. Jangan di becak itu memang tempatnya nggak di Jalan Tamrin atau Sudirman sih gitu ya. Tapi kan ada kebutuhan, pada waktu itu belum ada ojek gitu ya, masih belum ada ojol segala macam. Tapi pikirkanlah kebutuhan untuk orang bermobilitas di kantong-kantong pemukiman yang tidak tersentuh oleh angkutan umum. Kalau ibu misalnya pergi ke pasar gitu kan, pada waktu itu becak masih menjadi salah satu yang katakanlah moda favorit. Biasanya semua barang-barang bawaannya ditaruh di becak gitu. Ibu itu pergi ataupun ngantar anak sekolah gitu ya. Nah, kembali kepada tadi bahwa hal-hal yang sifatnya sosial, kultural, kemasyarakatan itu harus embedded istilahnya, harus diintegrasikan dengan mainstream teknis. Gitu. Jadi aspek engineeringnya itu dikawinkan dengan aspek sosialnya ini. Yeah. Mungkin Om bisa cerita sedikit juga soal konsep bagaimana mengembangkan secara umum ya, mengembangkan transportasi yang layak, mengembangkan kota yang layak. Dua hal yang menjadi bidang ilmu spesifik yang Om Abeng dalami dalam proses pendidikan lanjut di luar negeri itu. Jadi pada waktu itu di sekitar tahun 2001-2002, ini contoh di Jakarta ya misalnya, Jakarta itu tidak mempunyai angkutan umum massal. Ya. Mau bikin subway nggak punya uang gitu kan. Kemudian gimana nih caranya supaya kemacetan yang ada pada waktu itu tidak bertambah sumpek lah gitu ya. Bahkan beberapa proyeksi memperlihatkan bahwa Jakarta akan gridlock istilahnya. Gridlock itu ngunci. Yeah. Pada jam-jam tertentu dia nggak akan stuck, nggak akan bisa kemana-mana stuck. Terus, gitu ya. Nah, salah satunya. Jadi kalau kita bicara misalnya hanya pakai pendekatan dari pemerintah saja pada waktu itu, kayaknya nggak akan dapat solusi. Jadi kebetulan ini DNA-nya kan DNA bareng-bareng teman-teman LSM ya. Jadi pada waktu itu saya masuk ke organisasi yang disebut Masyarakat MTI. Transportasi Indonesia. Dan jadi ketua kemudian ya? Jadi ketua kemudian. Jadi pada waktu saya masuk awal itu organisasi ini masih elitis akademis. Jadi banyak akademisi, kemudian mereka berusaha untuk usulan policy kepada pemerintah. Nah, pada waktu kami masuk, saya buka itu supaya teman-teman dari lembaga swadaya masyarakat, civil society organization juga boleh masuk. Jadi saya ingat teman-teman dari Komite Penghapusan Bensin Bertimbal, dari Institut Transportasi, dari YLKI, dari LBH itu semua ikut masuk. Sehingga kita bisa melakukan apa yang disebut policy advocacy kepada pemerintah, gitu ya. Usulan kritis gitu, tapi kita juga memberikan satu way out. Nah, didengerin nggak dan diterima nggak? Alhamdulillah ada beberapa yang didengerin, nggak semua tentu ya.
Salah duanya adalah yang pertama Car Free Day. Car Free Day itu sebetulnya gerakan masyarakat gitu, mencoba untuk membuat, ayo kita coba bagaimana kalau Jakarta ini benar-benar bebas dari kendaraan, apa yang akan kita enjoy gitu pada waktu itu. Awalnya tantangannya luar biasa, Bro Igun. Tapi begitu orang melihat, wah sekarang Car Free Day ini hampir 100 ribuan ya, kalau kita lihat hari Minggu tuh orang. Pada waktu itu belum sampai itu gitu. Bahkan menutup itu saja diprotes oleh para tenant, para mereka yang berdagang di daerah situ. Tapi akhirnya orang bisa menerima itu sebagai salah satu untuk mengingatkan kita bahwa ya kita butuh sebetulnya satu lingkungan seperti Jakarta yang bebas kendaraan bermotor. Nah itu satu. Yang kedua Transjakarta. Transjakarta itu awalnya karena stuck semua, ini apa solusi yang bisa langsung diimplementasikan, dan itu salah satunya adalah yang disebut bus rapid transit ya. Jadi think rail use buses istilahnya. Kita berpikir kita kapasitasnya itu hampir sama dengan kapasitas MRT gitu ya, tapi kita menggunakan bis. Ya. Nah, saya masih ingat 2003 itu saya ikut membantu mendraft surat dari Gubernur Sutiyoso kepada wali kota dari Penalosa, Kolombia. Penalosa adalah salah satu yang berhasil ya. Karena apa? Karena pada waktu itu kita kembali ke polisi advokasi nih. Bro, kita ingin agar sesama pemerintah bicara dengan pemerintah. Karena kadang-kadang kalau pemerintah dikritik sama masyarakat, say no dulu gitu ya. Betul. Tapi sudah kalau, ada resistensi dulu betul, kalau pemerintah sama pemerintah ini kadang-kadang efeknya lain. Dan ternyata benar. Pada waktu mayor ataupun wali kota Penalosa itu datang ke Jakarta, bicara sama Pak Sutiyoso gitu ya. Pak Sutiyoso convince, ayo kita mulai. Gitu. Walaupun awalnya juga kita ada satu kritik pada waktu itu, kami kritik yaitu kami ingin agar langsung bisnya itu bis gandeng, nggak satu-satu gitu ya. Pada waktu itu kan Transjakarta mulainya satu-satu nih gitu. Karena kalau satu-satu kapasitasnya nggak seperti bis gandeng gitu. Nah tapi apapun yang terjadi pada waktu itu Jakarta udah mulai punya angkutan umum massal yang disebut bus rapid transit, yang disebut Transjakarta. Sekarang yang terpanjang di dunia loh. Yang namanya Transjakarta kita gitu ya. Nah itulah yang membuat saya lebih yakin lagi bahwa kita nggak bisa sendirian gitu ya. Pemerintah tuh nggak bisa sendirian, harus civil society-nya masuk, harus private-nya masuk, sama-sama kita untuk membangun sesuatu. Dan ya kita lihat kan hasilnya bagus gitu ya. Sebetulnya bisa ini ya berarti ya, peluang untuk menerapkan itu terbuka, asal tadi itu ada prasyarat bahwa semua pemain, semua aktor yang terlibat sadar bahwa kebutuhan itu ada. Dan untuk mengconvince, untuk meyakinkan para aktor ini, itu barangkali salah satu tantangan terbesar ya. Kalau kita lihat sekarang misalnya problem yang masih dihadapi oleh Jakarta ya, walaupun sudah punya tadi sarana transportasi publik yang cukup canggih lah ya, ada MRT, ada LRT, MRT dan LRT, kemudian ada Transjakarta. Tapi kan tetap kita punya persoalan yang sangat besar ya untuk mengurai kemacetan transportasi pribadi, motor maupun mobil. Kemudian kita lihat juga contoh di kota kampus tercinta kita inilah Bandung ya. Sudah bertahun-tahun kelihatan orang penguasa tertinggi di kota ini ingin mencoba melakukan sesuatu, tapi terobosan itu juga kelihatannya belum ideal. Bagaimana pandangan Om Abeng melihat ini? Ya, saya teringat tulisan saya di Kompas di tahun-tahun 2000-an awal gitu ya. Tulisan saya di Kompas itu judulnya adalah busway, subway, waterway, titik-titik my way. Ada akhirnya yang diambil orang pada waktu itu my way, karena nggak ada opsi ya. Mau naik ini susah, mau naik itu susah, mau naik ke rail juga susah. Nah, prinsipnya sebetulnya kalau transportasi itu adalah satu, mereka harus juga memperhatikan yang namanya last mile. Last mile itu kalau orang naik angkutan umum kan dia nggak naik dari stasiunnya, tapi dari rumahnya. Dari rumah ke stasiun, dari stasiun ke kantor gitu ya. Nanti kantor juga ke stasiun lagi, stasiun ke rumah. Last mile itu yang dari rumah ke stasiun, sama yang dari kantor ke stasiun. Itu yang harus juga diperhatikan. Jadi memang tidak terhindarkan kebutuhan apa yang disebut feeder. Jadi kalau angkutan umumnya yang backbone-nya atau tulang punggungnya bagus, tapi feedernya nggak bagus, orang tetap akan
mencoba untuk naik MyWay tadi, kendaraan pribadi kan. Akibatnya kan sekarang ledakan misalnya jumlah sepeda motor gitu, karena memang orang nggak punya pilihan. Nah, saya lihat sekarang mulai kita bicara sesuatu yang terintegrasi. Jakarta nggak bisa sendirian, ya Pak Pramono Anung kebetulan juga 82 gitu ya, teman kita. teman kita itu juga mencoba untuk mengkonek dengan pemukiman-pemukiman di sekitar Jakarta. Saya kira itu sangat penting. Yang kedua juga harus ada segera yang disebut rail pollution. Bukan revolution, tapi rail pollution gitu ya. Kita punya sekarang rail pollution-nya apa? Kita sudah punya subway, kita sudah punya LRT gitu ya. Cuman mungkin yang angkutan kereta apinya juga kita harus tingkatkan nih. Sekarang ini kalau kita lihat teman-teman rocker nih, rombongan kereta gitu ya, kalau pagi gitu ya, itu juga hampir sama dengan kejadian misalnya di Tokyo. Kira-kira 10 tahun lalu. 10 tahun lalu itu kalau lihat di video-video, itu kalau mau nutup harus didorong gitu kan. Sekarang ini udah kejadian juga di kita. Jadi mungkin rail pollution ini perlu untuk meningkatkan kapasitas sehingga orang akan lebih nyaman, aman, selamat gitu ya. Kemudian juga yang penting juga terjangkau. Terjangkaunya ini penting gitu. Dan tadi itu kita membicarakan topik ini agak masuk lebih dalam karena saya merasa cukup tertarik untuk menggali lebih jauh kepakaran pengalaman Om Abeng yang memang mendalami bidang ini, untuk mencoba membayangkan nasib kota-kota kita, terutama kota-kota besar ya, dalam beberapa tahun ke depan, karena daya dukungnya udah pasti akan rapuh ya, melihat pertumbuhan penduduk baik dari kelahiran maupun migrasi penduduk yang pindah dari kota-kota di sekitar atau mungkin dari desa menyerbu kota ini. Kalau ini tidak disiapkan kan tentu bukan tidak mungkin suatu ketika kita akan menyaksikan the collapse of a city. Ini punya nggak masih ruang bagi para ahli maupun pengambil kebijakan publik untuk menjadikan kota ini kota yang benar-benar layak huni, istilahnya mungkin inklusif ya, kota inklusif yang mengayomi semua warganya regardless atau tanpa mempedulikan strata sosial mereka. Saya pakai istilahnya Bro Igun tadi, layak huni atau livable ya. Ini sekarang nggak cuma livable tuntutannya, tapi lovable, yang dicintai. Gitu. Jadi kota itu tidak hanya layak huni, tapi not only livable, but also lovable, dicintai. Ada kekhawatiran memang dari para perencana kota di dunia ini, karena banyaknya kota-kota dunia yang istilahnya tadi, kalau menurut bahasanya Bro Igun, collapse ya. Tapi ada istilah urban decay. Decaying dia ya? Decaying gitu ya. Sehingga ini memang harus segera dilakukan antisipasi. Kita lihat kota-kota yang bukan hanya metropolis tapi megapolitan lah, New York ataupun Paris misalnya ya. London tuh sama London ya gitu ya. Itu juga kan kita melihat ada penurunan kualitas services atau pelayanan kepada masyarakat kotanya yang terjadi seperti itu. Satu dan lain hal karena memang kecepatan mereka untuk keep up dengan kebutuhan masyarakat itu terkendala, ataupun bahkan neglected, ataupun bahkan secara politically nggak seksi, jadi mungkin dia ambil cara lain gitu ya. Nah menurut saya sih memang ini harus segera mungkin kalau buat kita di Indonesia, kita harus berpikir ke depan. Kita nggak bisa hanya pakai business as usual gitu ya. Kebutuhan transportasi itu kalau buat saya adalah kebutuhan dasar dan bagian dari hak asasi sebetulnya. Kita bermobilitas kan, karena memang kita harus melakukan berbagai kegiatan gitu ya setiap harinya. Apakah itu bekerja, apakah itu sekolah, ataupun kita hang out, tapi kita bermobilitas. Dan mobilitas itu memerlukan angkutan gitu ya, artinya transportasi ini kan karena pergerakan dari A ke B. Nah disitulah sebetulnya konsep-konsep transportasi yang humanis, gitu ya. Bagaimana kita melihat kebutuhan ini sesegera mungkin kita penuhi, regardless dengan kemampuan yang terbatas, kita bisa lakukan dengan kerjasama pemerintah dan swasta misalnya. Itu harus dieksplor dengan cepat. Gitu. Kalau enggak, yang terjadi adalah terlambat tadi. Urbannya lebih decay, dan akan semakin mahal buat kita untuk memberikan layanan yang bagus, yang baik kepada masyarakat. Gitu. Berbagai macam terobosan, gitu ya, tidak hanya angkutan yang makro, yang umum, yang massal, tapi juga kita coba berikan ruang, karena kasta tertinggi di transportasi itu pejalan kaki, Bro Igun. Ini kasta tertinggi gitu. Orang berjalan itu harus diberikan memang
fasilitas untuk pejalan kaki, pedestrian yang baik, yang mumpuni, sehingga orang nyaman gitu. Ya. Jangan sampai kita nanti jadi kota ataupun masyarakat yang termalas untuk berjalan kaki kan, nggak mau kita di sana gitu. Setelah 6 tahun menempuh dan menyelesaikan studi di luar negeri, studi lanjut sampai ke tingkat doktoral dengan bonus 2 gelar master juga, Mas Bambang Susantono atau Om Abeng kembali ke tanah air lagi untuk melanjutkan pengabdiannya di birokrasi. Barangkali Om Abeng bisa cerita apa yang dilakukan setelah pulang dari menuntut ilmu itu. Mungkin beberapa ringkasan dari rentang karir sampai kemudian mencapai jabatan yang tinggi sebagai wakil Menteri Perhubungan dan beberapa jabatan penting lainnya di birokrasi. Ya, pulang dari sekolah tuh kan menggebu-gebu ya. Wah, banyak konsep baru nih kita mau terapkan gitu ya. Ngelihat kiri kanan kayaknya nggak mungkin ini kalau sendirian gitu ya. Jadi saya kembali ke PU, kemudian pindah Direktorat Jenderal, itu dari Cipta Karya yang tadinya ngurusin air bersih, sanitasi, persampahan, drainase, kemudian perumahan, itu ke Bina Marga. Nah, kebetulan ada salah satu senior saya, senior kita juga dari Teknik Sipil, 74 kalau nggak salah beliau, Pak Sumaryanto Widayatin. Salah satu mentor saya juga itu. Udah, kamu pindah aja ke Bina Marga gitu. Karena Bina Marga pada waktu itu kan mencari terobosan untuk membuat jalan tidak hanya dengan APBN. Jadi pada waktu itu ada direktorat baru namanya Investasi Dunia Usaha dan Masyarakat. Ya, dan pada waktu itu juga PU itu dipecah dua pada waktu. Ada Kementerian PU, ada Departemen Kim Prasville. Dan Ibu Erna Witular yang jadi menteri gitu ya. Saya pulang, saya pikir kalau saya masih hanya di dalam birokrasi, mungkin impact saya juga akan kurang banyak. Saya minta izin sama Bu Erna. Mbak Erna, saya boleh nggak masih melakukan policy advokasi di luar dari satu institusi LSM? Nah, dia bilang, kalau nggak ganggu kerja kamu di kantor boleh aja gitu. Di luar jam kerja kan? Siap, saya bilang, di luar jam kerja. Maka saya bergabung dengan organisasi yang namanya Pelangi. Pelangi ini salah satu organisasi untuk riset di bidang pembangunan berkelanjutan. Salah satu pendirinya juga kebetulan Bu Erna Witular gitu, dan teman-teman dari Walhi di situ. Dan tidak menggunakan dana-dana dari APBN. Dia memang menggunakan beberapa hibah-hibah dari beberapa organisasi internasional. Ternyata nggak lama juga saya di Bina Marga. Kemudian di eranya Pak Kwik Kian Ki pada waktu itu menjadi Menko Perekonomian, saya diminta untuk ke sana lagi gitu ya, pindah ke Menko Perekonomian. Ya, saya masih ingat pada waktu saya pamit ke Pak Sum, Pak boleh nggak saya gini. Oh bagus malah dia bilang gitu, karena kita bisa tektokan gitu, karena PU nggak bisa sendirian juga, harus ada Menko. Nah di Menko inilah kemudian pola-pola koordinasi itu saya kembangkan, karena namanya juga Menteri Koordinasi ya. Yang menarik adalah memang Menteri Koordinasi itu nggak punya hard power. Karena masing-masing departemen itu mereka punya undang-undangnya masing-masing. Ada undang-undang jalan, ada undang-undang transportasi, ada undang-undang tentang air. Itu memayungi masing-masing departemen sektor. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Menteri Koordinasi biasanya adalah soft power. Soft power itu knowledge power. Jadi kemampuan kita untuk bilang, oh ini loh riset begini, ini yang benar gitu. Kamu nggak bisa sendirian gitu, kamu harus kerjasama misalnya antara perhubungan dan PU. Nggak bisa jalan sendiri-sendirian. Satu bikin jalan, satu ngurus transportasinya, lalu lintasnya. Ini harus dipadukan. Dikoordinasikan oleh Menko tadi ini. Disitulah soft power-nya jalan. Gitu. Dan soft power ini balik lagi ke orangnya juga. Kalau orangnya nggak punya integritas, mencela-mencela gitu, pasti nggak akan didengerin gitu ya. Lu siapa sih gitu kira-kira gitu. Nah itu berkembang di Menko Perekonomian hingga terakhir di tahun 2008-2009. Pada waktu itu kabinet berganti, Pak SBY masuk di 2009. Kemudian menterinya pada waktu itu juga alumni ITB, Pak Hatta Rajasa. Ya. Gitu. Nah pada satu saat pagi ada telepon. Nah, kamu siap-siap kenapa? Jadi wakil menteri gitu. Wakil menteri apa, Bang? Gitu. Perhubungan gitu. Pokoknya siap-siap aja, tapi hari ini harus ketemu presiden dulu gitu.
nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Oke. Terus kemudian ada proses dan di situ diberitahukan bahwa ternyata dari Menko Perekonomian tidak hanya saya. Kami bertiga pada waktu itu deputi yang diangkat jadi wakil menteri, karena pada waktu itu menjadi wakil menteri itu bukan jabatan politis, itu jabatan tertinggi untuk birokrasi pada waktu itu. Jadi pangkatnya harus memenuhi segala macam. Nah, di samping saya ada Bayu Krisnamurti, deputi perdagangan, dan satu lagi adalah Mahendra Siregar, itu juga masuk deputi pertanian dan deputi perdagangan keduanya. Jadilah tiga kita ini jadi wakil menteri pada waktu itu. Kami akhirnya mengabdi di kabinetnya SBY pada waktu itu. Jadi menteri saya dua, pertama adalah Pak Freddy Numberi, kemudian digantikan oleh Pak Mangindaan. Enjoy juga saya di sana karena ada beberapa yang langsung bisa beliau serahkan ke saya untuk ditangani. Yang pertama adalah double track untuk Jakarta-Surabaya, 727 km. Jangan lupa, kita sekarang take it for granted, waktu itu seringkali ada yang namanya kereta api adu banteng. Tabrakannya begini, karena single track kan. Jadi kadang-kadang sinyalnya bermasalah, tiba-tiba tak, gitu, atau tiba-tiba disundul dari belakang, segala macam. Nah, jadi pada waktu itu kita upayakan Jakarta-Surabaya harus 2, sehingga bisa langsung gitu ya. Jadi dia mengurangi risiko untuk keselamatan. Jadi akhirnya terbentuk di 2014 kita bisa membuat itu dan kita lihat sekarang kan jauh berkurang, nggak ada lagi kan kayak gini. Insya Allah nggak ada lagi. Kalau ada lagi itu something wrong bener tuh, karena udah 2 ya. Terus kemudian juga pada waktu itu sebetulnya kita sudah menyambungkan apa yang disebut Sabuk Selatan Nusantara. Itu adalah orang bisa naik mobil dari Sabang hingga Merauke. Tentu pada waktu nanti ada laut atau selat, dia pakai ferry. Gitu. Karena ferry itu dalam transportasi disebut sebagai jembatan bergerak. Gitu kan. Seperti jembatan, mobilnya naik, dia bergerak. Gitu. Nah pada waktu itu saya ingat kita buat ekspedisi Kompas bersama harian Kompas, mulai dari Sabang, langsung Jawa, kemudian Bali, Nusa Tenggara, Maluku Tenggara, masuk ke Merauke. Lewat Tual segala gitu. Lewat Tual. Betul, kurang dari seminggu. Jadi mereka overland gitu kan. Gitu. Jadi sebetulnya ada 3 konsep sabuk gitu. Kita sebut Sabuk Nusantara karena transportasi atau konektivitas itu kan prinsipnya menyatukan ya. Sebagai sabuk menyatukan Nusantara ini sehingga orang bisa bermobilisasi. Jadi ada sabuk selatan, ada sabuk tengah, ada sabuk utara sebetulnya. Nah ini yang paling urgent memang sabuk selatan. Kenapa? Karena 80% dari penduduk ada di sini. 80% PDB Indonesia juga bergantung ke Sabuk Selatan. Gitu. Jadi kita utamakan itu, kemudian Sabuk Tengah menyusul, saya lupa tanggalnya, tapi nggak lama setelah Sabuk Selatan. Sabuk Utara yang belum pada waktu itu. Di ujung kabinetnya Pak SBY dong? Betul. Setelah itu tidak diambil over oleh kabinetnya Pak Jokowi kan? Waktu itu Pak Jokowi juga punya konsep tol laut itu ya, tidak diadopsi ini oleh... Sayangnya enggak ya, sampai sekarang gitu. Di bidang transport pada waktu itu mulai kita menata, membuat apa yang disebut intelligent transport system, transport yang cerdas. Jadi misalnya pakai tapping gitu ya, kemudian jadwalnya itu lebih teratur, itu dimulai pada waktu itu. Ya, sehingga beberapa kota mulai menggunakan, misalnya Solo pada waktu itu sudah mulai, Jogja mulai, kemudian beberapa kota lain lah mulai untuk itu. Sebelum saya lupa juga, jadi birokrat itu nggak akan efektif kalau kita terlalu birokrasi. Artinya gini, sebagai wakil menteri pun kalau saya harus pergi ke kepala seksi, saya datengin kepala seksinya. Gitu. Dalam menyelesaikan misalnya double track Jakarta Surabaya itu, saya ke wakil bupati, saya ke kepala bagian, saya ke kepala kasubdit, dimanapun ada bottleneck, saya harus melakukan debottlenecking waktu itu. Dan ternyata soft power itu juga cukup ampuh, Bro Igun. Karena pada waktu itu saya tahu persis bahwa wakil menteri itu kan nggak punya SK. Kan nggak ada keputusan wakil menteri. Ada keputusan menteri kan, gitu kan. Jadi keputusan itu nggak punya, padahal kalau birokrasi itu 2 tuh. Satu adalah anggaran, powernya. Satu lagi adalah power untuk mengangkat ataupun memberhentikan. Eksekutif ordernya itu. Nah, itu 2 itu kan. Ini dua-duanya saya nggak punya kan. Nah, makanya saya pada waktu itu kerjasamanya sama Pak Kuntoro almarhum. Pak Kuntoro, tolong saya dibantu untuk ikut monitoring. Ini salah satu proyek nasional yang kita harus selesaikan. Please do it gitu.
Itu satu. Yang kedua juga saya kalau memonitor itu dalam 3 bulan sekali biasanya kita monitoring dari kantor Wapres, yaitu pada Pak Budiono. Pak Wapres, saya minta ini karena proyek nasional kita targetkan sama-sama, tolong dong monitoringnya nanti Bapak nanti pakai ini aja video call gitu, video call kemana-mana kan. Jadi karena ada Wapres, ada Pak Kuntoro, maka soft powernya itu ada gitu. Nah itu pola-pola seperti itu. Jadi kalau jadi birokrat terus nunggu gitu, saya kira nggak akan jalan. Nggak akan jalan. Jadi harus memahami ada hal-hal yang tricky gitu ya, membutuhkan trik tertentu itu. Dan semua harus diwongke. Semua harus dikasih peran, dikasih role, sehingga mereka juga merasa bagian dari satu pencapaian. Itu penting banget gitu. Kita nggak bisa sendiri. Karena kita nggak nyari Superman, tapi super team. Dan setelah itu berganti rezim dari Pak SBY ke Pak Jokowi. Pada periode itu juga kelihatannya Om Abeng bersiap-siap untuk pindah meniti karir di luar negeri, di lembaga multilateral Asian Development Bank, satu lembaga yang bertugas untuk memberikan pendanaan bagi pembangunan negara-negara berkembang dengan fokus di Asia dan Pasifik. Ya. Bisa diceritakan latar belakangnya bagaimana Om Abeng akhirnya bisa terdamparlah katakan di situ ke tempat yang begitu menantang dan diidam-idamkan banyak orang juga. Kalau saya tidak salah menjadi Vice President untuk Knowledge Management dan Sustainable Development ya. Bisa diceritakan. Iya, nggak ada cita-cita, nggak ada planning sebenarnya ke situ kan, gitu ya. Cita-citanya pengen gitu kan. Tapi pada waktu itu 2014 selesai, kemudian saya bersiap, mungkin saya mungkin harus masuk kampus nih, gitu karena ingin share knowledge saya pada waktu saya berada di pemerintahan dan sebagainya. Tapi kemudian pada satu hari, saya diminta untuk ikut apply sebagai wakil presiden di IDB. Ya. Yang meminta orangnya Bu Sri Mulyani atau? Ya, dari Kementerian Keuangan ya, minta. Saya pikir tadinya langsung jadi, Bro, gitu ya. Ternyata enggak, harus kompetisi. Dan calonnya 33. Karena Asian Development Bank itu kan dimiliki oleh pada waktu itu 68 negara stakeholders. Kemudian ada 2 posisi lowong. Satu adalah wakil presiden untuk knowledge management and sustainable development, satu lagi adalah wakil presiden untuk private sector. Nah, 2 ini dibuka dong, harus fair kan mereka kan, namanya juga lembaga internasional gitu ya. Sehingga yang apply 33. Maka mulailah saya kayak apa istilahnya itu kalau diseleksi itu? Fit and proper test gitu ya. Ada konsultannya dari Mumbai, ada konsultannya dari Hong Kong, ada dari Singapura, ada yang nanya manajemen, ada yang nanya kepribadian masing-masing gitu lah. Gitu. Jadi ada proses. Sehingga akhirnya mengerucut kepada 3 nama. Seingat saya, saingan saya kalau saya nggak salah dengar dari South Korea pada waktu itu. Tapi alhamdulillah garis tangan saya jadi wakil presiden orang Indonesia pertama yang menduduki posisi itu gitu ya. Dan dengan posisi itu sebetulnya saya ingin juga menghimbau teman-teman ataupun generasi muda kita, ayo dong kita kayaknya perlu lebih banyak lagi gitu ya. Bro Igung kan juga dari organisasi internasional kan, kita ngerasa banget kurang gitu ya di situ. Underrepresented. Ya? Underrepresented. Padahal kita punya kemampuan untuk itu. Jadi buat yang muda-muda ini saya pikir udah waktunya kita juga nggak main lokalan aja gitu ya, kita juga main di internasional. Nah, ADB itu kan dia punya portofolio kira-kira 30 miliar dolar per tahun untuk negara-negara yang membutuhkan. Untuk di-disburse ya, untuk dikucurkan. Ya, sekitar 450 sampai 500 triliun lah gitu ya. Dan kesempatan itu adalah one of the best time for me, dalam arti saya belajar banyak. Sebagai knowledge manager itu ibaratnya otaknya ADB di tangan saya. Karena di bawah saya itu ada chief economist, chief water, chief transport, even chief gender, kemudian chief social, chief agriculture. Hampir semua ilmu saya pelajarin, bro. Gitu. Jadi nggak kebayang sebetulnya saya tadinya saya kan cuma orang insinyur sipil, belajar transport, belajar infrastruktur, kemudian belajar tata kota, tata wilayah. Tapi ini ada kondisi di mana mereka yang bekerja di bidang-bidang tertentu di ADB dengan keahliannya, kan mereka punya banyak ahli ya, 3.000 jumlah stafnya di dunia.
Dan banyak ahli tadi, ada yang ahli water, ada ahli transport, ada ahli gender, ada ahli climate change. Itu semua reportnya ke saya. Gitu. Saya kadang-kadang dimarahin istri saya karena kalau Sabtu Minggu pun kadang-kadang saya harus baca gitu, saking harus belajarnya. Tapi it's one of the best time in term of getting knowledge buat saya. Karena saya belajar banyak hal, gitu ya. Belajar banyak hal dan itu tadi melihat perspektif yang ada di tidak hanya di Indonesia tapi di internasional. Terus kemudian juga bagaimana ADB merubah pendekatannya dari hanya ngasih uang untuk bikin jalan, bikin jembatan, bikin air bersih, bikin solid waste. Pada waktu itu ada pendekatan baru yang disebut finance plus. Ada 2 plus. Plus pertama itu knowledge. Jadi di samping memberikan bantuan ataupun untuk membangun jalan misalnya ya, tapi juga dikasih knowledge. Knowledge transfer dari. Iya, betul. Ini jalan terbaik ini desainnya seperti ini loh, misalnya gitu. Jadi harus green misalnya. Nggak perlu kita pakai misalnya struktur yang masif sehingga nanti tidak terjadi penyerapan ataupun dampak lingkungan yang berlebihan misalnya gitu. Jadi knowledge diutamakan. Yang kedua adalah partnership. Nah, karena knowledge menjadi salah satu yang ditekankan atau jadi tagline-nya ADB pada waktu itu, maka berkembanglah grup saya gitu sebagai Vice President in Knowledge Management. Gitu. Nah itu sangat menarik buat saya bagaimana kita membantu, dan di situ juga saya lebih sensitif terhadap kebutuhan orang per orang, kebutuhan masyarakat dimanapun di dunia ini. Contoh ya, saya pergi ke Laos. Ini saya karena ngunjungin beberapa negara, hampir 50 negara saya kunjungin waktu itu. Di Laos ada desa kecil itu pada waktu itu ada rembuk desa gitu. Semua disuruh kumpul, saya dengerin kan, biasanya kan sebagai Vice President saya dengar apa sih kira-kira yang sudah dilakukan dan apa yang sedang dilakukan. Itu ibu-ibunya dengan semangat bilang, kami sekarang lebih bukan diwongke, tapi lebih merasa dignity saya lebih tinggi. Kenapa? Karena saya bisa membuat beberapa usaha-usaha jenis UMKM. Jadi itu ibu-ibu di satu daerah tourism, mereka bikin cenderamata, mereka bikin kue-kue tertentu dari daerah tersebut sehingga mereka mendapat penghasilan. Jadi mereka bilang secara terbuka nih Bro Igun, suami kita nggak bisa sembarangan lagi sekarang, kita juga udah punya duit kata gitu kan. Jadi kalau di Indonesia kelompok ibu-ibu lah gitu, tapi mereka mengungkapkannya dengan sincere. Dengan jujur gitu. Mereka merasa empowered gitu. Betul, empower itu saya kira kata yang tepat tadi. Terus kemudian ADB juga punya satu proyek di Makassar. Itu saya pada waktu itu terharu banget karena daerah itu adalah daerah yang setiap tahun kebanjiran. Sehingga sampai ibunya ini sambil berlinang air mata, tapi berlinang air mata bahagia. Dia bilang, Vice President, dulu kita di sini itu merasa tidak seperti orang. Karena kami malu untuk mengundang saudara-saudara kami, kenalan kami ke rumah kami. Karena kebanjiran terus. Sekarang banjir itu sudah hilang, lingkungan kami sekarang sudah tertata rapi, baik, dan kami sudah memiliki pendapatan yang lebih. Kami merasa menjadi orang kembali. To be human. Gitu ya. Itu yang menurut saya sangat touching buat saya. Gitu. Dan saya lihat itulah sebetulnya kalau menurut saya kepuasan dari seseorang yang berkarir di lembaga-lembaga internasional yang membantu masyarakat yang pada akhirnya melihat bahwa apa yang dihasilkan itu benar-benar memberikan dampak impactful gitu ya kepada masyarakat sekitarnya, dan itu diakui secara jujur oleh masyarakat. That's the highest menurut saya. Itu juga kepuasan buat saya Bro Igun, yang kadang-kadang saya juga merinding gitu ya. Itu kepuasan yang paling tinggi dalam hidup saya. Melihat orang lain bahagia. Menyaksikan orang lain bahagia. Betul. Tadi apa? Impactful intervention gitu ya. Dan itu better off gitu ya. Dari satu kondisi yang mungkin dia juga merasa hopeless sebagai manusia, menjadi manusia seutuhnya, menjadi adanya harapan baru untuk membuat hidup yang lebih baik, lebih prosperous, lebih sejahtera. Para penonton podcast Pojok Ethitu, Mas Bambang Susantono ini sempat 6,5 tahun berkarir di Asian Development Bank yang bermarkas di Manila dengan berbagai kontribusi yang sudah beliau berikan melalui berbagai kegiatan atau proyek-proyek ADB. Kemudian ada satu
momen penting yang membuat Om Abeng akhirnya tidak bisa atau lebih memilih untuk tidak melanjutkan pengabdiannya melalui ADB ini karena ada amanah penting yang diberikan kepada beliau oleh pemerintah Indonesia di bulan Maret tahun 2022, yaitu diminta pulang untuk mengabdikan diri dengan jabatan baru sebagai ketua pertama Otorita Ibu Kota Nusantara. Bisa cerita latar belakangnya? Menarik pertanyaannya. Desember itu 2021 ya, ada beberapa menteri yang menghubungi. Ada satu menteri, kemudian eselon 1 menghubungi. Sudah sounding, pulanglah gitu. Ini Presiden butuh orang yang ngerti tentang membangun kota, punya jejaring internasional, track record-nya bagus gitu ya. Saya bilang, saya sebetulnya nggak tertarik kalau mau jujur gitu ya. Kenapa? Karena saya lagi enjoy nih bangun knowledge di ADB gitu ya. Karena pada waktu itu memang lagi hype-nya lah gitu. Dan saya kepengen sebetulnya ADB itu pada waktu itu reputasinya sama dengan The Big Four. Kalau The Big Four itu kan PwC, McKinsey segala macam. Kalau diminta konsep itu 1 kali 24 jam keluar gitu ya. Dan saya bisa call misalnya tentang katakanlah MRT paling bagus di mana sih? Saya bisa call ke Jepang, saya bisa call ke London, saya bisa call ke semua cabang-cabangnya ADB di dunia untuk dapat konsep yang terbaik gitu. Jadi pada waktu itu kita lagi enjoy. Tapi terus ya saya keep saying no sebetulnya awalnya gitu ya. 2 kali saya keep saying no. Dari Desember tadi itu ya? Desember, kemudian Januari ditelepon juga. Saya bilang, yang calonnya sekarang kan udah bagus, ada 3B, saya masih ingat tuh. Basuki Cahayapurnama, kemudian Pak Basuki, ya. Satu lagi Bambang Brojonegoro. Ya. Nah, saya bilang, ini udah bagus gitu, kenapa harus saya? Dan saya udah lama nggak tahu politik di Indonesia. Saya kan nggak ngikutin IKN seperti apa, perdebatannya kan. Pada waktu itu kan katanya perdebatannya luar biasa juga gitu kan. Saya nggak tahu politik gitu, jadi saya lebih baik enggak gitu ya. Nah, satu momen di mana akhirnya saya nggak bisa bilang no, itu adalah pada waktu Presiden ADB ketemu dengan Presiden Jokowi langsung. Ya. Pada waktu itu bagian dari satu pertemuan G20, ada bilateral. Bilateral itu biasanya saya ikut, biasanya ya. Tapi karena saya udah jadi orang nomor 2 di ADB, maka saya harus jadi presiden ad interim. Jadi kalau presidennya keluar dari Manila, biasanya saya yang menjadi bertugas sebagai presiden. Gitu. Nah, saya nggak ikut, gitu. Jadi ada pembicaraan bilateral di Istana Bogor. Ini yang cerita Presiden Asakawa, bos saya pada waktu itu. Itu kejadiannya hari Jumat. Dia bilang, dia cerita ke saya itu hari Selasa, karena Seninnya kami kebetulan nggak bisa ketemu, gitu ya. Jadi dia bilang pada waktu itu ada pertemuan di Istana Bogor, gitu, bilateral. Setelah bilateral selesai, Presiden Jokowi bilang, I want to talk to you, gitu. Maka saya dibawa, ini ceritanya Asakawa ya, saya dibawa ke ruang belakang itu sambil ngelihat Istana Bogor, ada rusa-rusa, dia bilang, bagus ya gitu, ada rusa, ada lake gitu ya, banyak lotus, dia bilang gitu. Nah di situ dia diberitahukan oleh Pak Jokowi, I want Bambang home, gitu ya. I need him, gitu dia bilang. Terus ini Presiden Asakawa masih mau nawar, dia bilang, it will be a great loss to ADB. Kita sebenarnya pasti pengen Bambang ada di sana, but it's up to you and him, gitu ya, untuk mengatur ini. Saya nggak mau, pokoknya dia nggak mau ikut campur lah, kira-kira gitu, bahasanya dia gitu ya. Jadi ya sudah, saya akan sampaikan ke yang bersangkutan gitu. Jadi hari Selasanya itu beliau manggil saya, cerita itulah semua gitu. Jadi 4 hari sesudah itu ya, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa ya? Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Ya, Bro Igun, kalau orang Jepang itu, kalau masalah nasionalisme itu tinggi ya. Bahkan kalau ada apa-apa bisa harakiri loh, gitu ya. Jadi saya mengerti sekali bagaimana memvalue nasionalisme. Dan saya ingat Bapak saya bilang, kalau pada waktunya kamu harus meninggalkan yang lain untuk negara, do it.
karena itu adalah hal yang paling mulia yang bisa kamu lakukan. Gitu ya. Setelah beliau ngomong gitu, dan pada akhir conversation saya dengan Presiden Sakawa, beliau bilang, it will be between you and your nation. Dia bilang gitu. Wah, ini dalam nih. Dalam you banget. and your nation, kan gitu kan? Ya udah, terima kasih Pak Presiden Sakawa. Saya minta waktu saya diskusi sama keluarga. Diskusi sama istri kan gitu. Istri juga awalnya juga nggak pengen amat gitu saya balik gitu ya. Tapi terus dia bilang, mungkin ini waktunya kamu menjalankan konsep-konsep kamu. Kamu kan udah belajar banyak konsep gitu ya, udah lihat mana yang bisa jalan, mana yang enggak di berbagai negara nih di Asia Pasifik. Coba kamu implementasikan itu gitu sebagai perencana kota dan wilayah. Ya udah, kalau gitu kita pulang. Ya udah. Dan itu ternyata nggak sempet kita packing. Jadi balik karena waktu itu masih COVID nih. Suruh pulang, saya masih nawar nih sama salah satu menteri ya. Ditunda dong sebentar, kan biasanya kalau kita di lembaga internasional kan dikasih waktu. Betul. 3 bulan, 3 bulan lah ya. gitu kan, paling enggak gitu. Nggak bisa ini udah 2 kali ditunda katanya gitu. Oke. Ya udah saya pulang, belum packing segala macam. Ya sudah. Akhirnya tanggal 9 itu saya ketemu Presiden Jokowi. Saya sampaikan ke beliau, Pak, saya tidak ngerti politik. Gitu. Tapi terus beliau langsung nyela, politik urusan saya, Mas. Gitu. Ya udah. 4 mata atau didampingi oleh berempat kita. Saya, kemudian wakil saya, calon wakil saya, Mas Doni Rahayu. Beliau didampingi oleh Pak Pratikno. Berempat aja, sore-sore gitu. Dan di titik itu saya sebetulnya belum mengundurkan diri dari ADB. Akhirnya ya sudah, sore itu ijab kabul istilahnya gitu. Malam baru saya tulis pengunduran diri saya dari ADB. Di tanggal itu. Maka mulailah lembaran baru buat saya di IKN gitu. Itu ceritanya begitu. Bulan Maret itu ya? Itu bulan Maret tanggal 10. Tanggal 10 Maret. 9 Maret saya ketemu beliau, 10 Maret saya. Jadi pulang ke tanah air tadi untuk mengabdi bagi satu permintaan tertinggi, the highest call between you and your nation ya. Pak Asakawa bilang begitu ke Om Abeng dan Om Abeng mencerna itu sepakat. Tentu pulang itu dengan segala harapan. Inilah kesempatan untuk menerapkan ilmu dan pengalaman yang sudah didapat selama ini. Saya baca-baca semua itu, sebagian besar informasi tentang konsep yang akan Om Abeng bawa ke IKN itu ada tentang urban city, soal livable and lovable city, kemudian sustainable city, macam-macam lah. Menurut Om Abeng waktu itu memang terbuka besar peluang untuk menerapkan itu? Atau itu Om Abeng merasa bisa sebelum melihat dan merasakan langsung kondisi real di lapangan? Good point. Jadi awalnya saya diberikan kebebasan untuk membuat kota contoh. Tidak hanya buat Indonesia, tapi juga buat dunia. Itu call-nya Presiden Jokowi pada waktu itu saya. Silakan membuat pemerintah kotanya tidak seperti pemerintah kota yang lain. Gitu. Jadi pada waktu itu kalau Anda melihat konsep awalnya, kota itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah deputi, itu yang ngurusin administrasi. Kemudian ada chief ini yang membidangi bidang-bidang tertentu. Dan ada unit usaha, seperti BUMD-nya. 3 ini yang dipisah. Jadi nggak seperti Pemprov DKI atau Pemprov yang lain, enggak. Ini benar-benar kota yang totally different gitu. Dan awalnya beliau memang memberikan keleluasaan buat saya. Saya katakan awalnya ya. Karena akhirnya kan perjalanan politik, wah ya memang akhirnya kita harus dalam tanda petik negosiasi dengan kementerian-kementerian. Negosiasi dan kompromi kemudian. Betul. Karena kan awalnya seolah-olah otorita ini sangat dikdaya. Betul. Sangat itu sakti. yang memang persepsi orang ketika awal, kita juga kan seneng, wah Om Abeng nih, teman kita. Jadi orang pertama untuk proyek yang begitu gigantic gitu ya. Dan jangan lupa juga ada reputational risk buat saya ya. Saya ngukur juga gitu. Betul. Karena apa? Semua orang bilang ada deforestasi kan di Kalimantan. Iya. Gitu. Kok malah mau bangun kota lagi di Kalimantan? Makanya kita bilang bahwa ini sustainable forest city loh. Belum ada nih konsep nih di dunia. Sustainable green city banyak. Tapi forest city ini pertama sebetulnya. Dan kan di situ ada smart, kemudian green, inklusif,
kemudian Sustainable. gitu. 4 ini kan dipegang ya. Dan saya ada gium saya sebagai perencana kota, membangun kota itu adalah membangun masyarakat, bukan membangun fisik, gitu ya. Kan kalau di kita selalu di-train, what is the most important factor of cities ya? 1 people, 2 people, 3 people. Orang, bagaimana kita menciptakan kohesi sosial, bagaimana orang itu merasa nyaman, bagaimana orang itu akhirnya merasa bisa mencintai kotanya gitu ya. Jadi bukan hanya fisik kita lihat ada istana segala, enggak, bukan itu gitu ya. Nah, awalnya itu kita benar-benar mendesain kota ini dengan konsep itu. Gitu. Sehingga lompatan-lompatan teknologi itu bahkan kita tadi thinking without the box. Jadi akan ada misalnya angkutan umum yang nggak pakai sopir, driverless. Kemudian bahkan kita merencanakan ada urban air mobility. Jadi kita pengen kalau orang dari Balikpapan atau dari Samarinda kalau ke IKN itu, kalau memang dia punya uang, waktunya terbatas, dia bisa langsung terbang pakai big drone. Gitu. Dan bahkan itu udah dicoba, kalau di Google tuh bisa lihat tuh. Dengan Hyundai Motor Corporation pada waktu itu kita sudah mulai tes. Tesnya kan memang butuh 5-7 tahun ya, karena faktor safety dan segala macam. Tapi kita berpikir ke depan itu. Yang kedua kita juga berpikir bahwa ini harus tetap dijaga green-nya. Nggak bisa gitu ya. Tempat ini kan tadinya semuanya hutannya hutan produksi. Hutannya pasti dibabat. Tapi gimana hutan yang dibabat ini segera mungkin kita melakukan upaya untuk reforestasi. Gitu. Makanya ada persemaian. Makanya ada 1 juta pohon yang disiapkan per tahunnya untuk masuk gitu. Dan bagaimana kita melihat bahwa kota ini hanya 1/3 yang dibangun, 2/3 akan jadi forest. Gitu ya. Dan kemudian nanti ke depan kita bisa klaim carbon trading. Gitu. Kita pengen 2045 itu ada peta jalannya yang saya buat. Peta jalan bahwa kita ingin menjadi net zero city pada 2045. Kita pengen bahwa setiap tahun kita nanti akan melihat apa yang disebut nature positive. Jadi pohon-pohon besar segala macam itu kita hitung, biodiversity master plan-nya ada. Supaya kita tahu persis bahwa yang terjadi adalah improvement dari satu kondisi di mana semuanya akan berangsur-angsur menjadi tropical forest lagi. Kan kita fail di Kongo, kan kita fail di Amazon. Masa kita mau fail lagi di Borneo? Gitu. Mungkin yang kecil ini kita bisa jadikan satu pilot. Nah itu sebabnya Bro Ikun, saya dapat dukungan dari internasional. 13 badan PBB itu yang semula nyinyir, akhirnya oke, kita bantu Anda. 13 badan PBB. Itu baru dari PBB ya. Dalam bentuk apa? Pledge atau sudah konkret? Pledge. Anything you want, Bambang, of konsep segala macam kita akan bantu. Dan itu openly, nah kalau dilihat di Google kelihatan kok. Termasuk UNDP segala gitu? Termasuk. UNDP, kita mau bikin child friendly city. UNICEF. 13-13-nya udah say oke gitu ya. Jadi saya pada waktu awalnya pede banget gitu kan. Oke, ini konsep baru, kita bentuk baru, nature based solutions gitu ya. Kalau nggak penting-penting amat, kita jangan bikin struktur sebenarnya. Nggak usah bangun fisik segala macam, tapi kita atur aja tata letaknya. Supaya nanti alamnya itu bisa benar-benar seimbang. Selaras serasi dengan kehidupan manusianya. Terus kemudian juga di tengah-tengah itu saya masih ingat nih, saya cerita. Ada insiden di mana yang namanya orang hutan masuk ke jalan tol. Karena memang habitatnya dia kan ini kan. Yang salah kan sebenarnya kita yang bangun gitu ya. Loh, masuk jalan tol gitu. Jadi pada waktu itu, oke, kita percepat apa yang disebut wildlife crossing. Jadi mereka memang harus ada jalan karena ini memang habitatnya mereka, di jalannya mereka gitu. Yang kita rampas gitu ya? Yang kita ambil. Saya kan nggak sempat untuk ikut mendesain itu dari awal. Buat saya kan master plan-nya given. Yang saya lakukan bagaimana meminimal impact dan kemudian membuat itu menjadi semakin green. Gitu. Nah, disitulah sebetulnya senang kita awalnya gitu ya. Tapi makin akhir kan akhirnya ada percepatan nih. Tadi Om Aben bilang di awal kami merasa mendapatkan dukungan penuh. Pada tahap mana nih? Berapa langkah setelah awal nih kelihatan kok mulai agak dukungan ini tidak sepenuh semula gitu. Iya, 2022 itu kami mulai dari nol ya. Otorita itu kan dari nol pada waktu itu. Semua proyek dilakukan di Kementerian PR pada waktu itu ya. Sehingga di tahun 2022 itu kami nggak punya istilahnya DIPA. DIPA itu anggaran. Anggaran kami menumpang di Kementerian Seknek.
kira-kira sekitar 50-60 miliar. Gitu ya. Kemudian 2023 baru kita punya DIPA pertama. Itu juga sekitar 285 miliar. Jadi kalau orang, waduh otorita ini banyak sekali proyeknya. Itu bukan di kita gitu. Yeah. Konstruksi itu masih di PU semua. Triliun-triliun itu di mereka. Gitu. Nah 2023 itu sebenarnya yang kita kejar adalah semua landasan konsep. Ya. Misalnya peta jalan untuk perubahan iklim. Net zero untuk 2045 selesai. Kemudian peta jalan untuk SDGs, Voluntary Local Review selesai. Dan ini kita luncurkan di forum internasional ya. Kemudian peta jalan untuk biodiversity selesai. Nah yang sempat waktu itu belum selesai adalah bagaimana membuat konsep lovable city tadi. Tidak hanya livable tapi juga lovable. Itu nggak sempat gong gitu ya. Tapi intinya 2023 itu kita ingin agar ini semua sudah ada konsep dasarnya sehingga siapapun yang nanti akan meneruskan tinggal melakukan kan gitu ya. Nah, tapi pada 2024 saya kira ada kebutuhan untuk percepatan menjelang akhir masa jabatan presiden. Gitu ya. Termasuk target untuk upacara 17 Agustus di 17 Agustus, Oktober. Kemudian juga bandara itu sebenarnya nggak ada di master plan awal. Bandara IKN itu bukan saat ini gitu ya, belakangan gitu. Yeah. Tapi toh pada waktu itu ditetapkan untuk dibangun dan kebetulan atau nggak kebetulan otorita IKN itu tidak dilibatkan di perpresnya nggak ada. Wow. Gitu. Walaupun sebetulnya kami merasa itu harus bagian dari koordinasi kami ya. Iyalah. Nah, jadi ada kebutuhan untuk percepatan. Nah, saya katakan kepada beliau, Presiden, kalau ada percepatan pasti akan ada implikasi. Yang implikasinya adalah cost, biaya pasti dong. Kalau mau dipercepat, yang paling gampang adalah pemadatan tanah. Pemadatan tanah itu kan perlu waktu ya, layer by layer. Bisa dipercepat dengan teknologi-teknologi baru, tapi ada additional cost. Ya. Cost bertambah, kemudian kemungkinan lingkungan akan tidak green lagi. Saya sebetulnya kepengen semua pekerjaan di IKN itu harus memberikan sertifikasi bahwa dia kalau ngambil bahan-bahan dari satu tempat, tempatnya itu nggak rusak. Ada green certification. Misalnya ngambilnya dari Palu ya, kan banyak mereka dari yang tanah, kemudian bebatuan gitu. Jangan sampai di sana malah gunungnya hilang, bukitnya hilang, rusak gitu kan. Padahal di sini bagus ikan. Ini sebetulnya saya pengen sampai di situ gitu, bangunnya, sehingga kita bangunnya cara baru, green. Nah, jadi akan ada implikasi dari lingkungan, karena pasti akan diterabas nih, gitu ya. Yang ketiga, kemungkinan juga pembebasan lahan. Karena kan proses pembebasan lahan ini sebetulnya kan konsensus ya. Kita harus bicara baik-baik, plannya seperti apa, dan prinsipnya sebetulnya masyarakat di Sepaku di sana itu mereka oke kok. Mereka mau menjadi bagian dari ibu kota. Dan mereka bangga gitu ya. Cuman memang harus ada konsensus, harus dilakukan dialog. Gitu. Terakhir itu kan pada waktu akhir 2023 itu saya sering kali masuk ke masyarakat gitu ya. Pergi ke masjid, kemudian setelah kita sholat atau ada acara, pada waktu Ramadan kita saling terbuka, mereka mau apa gitu. Misalnya pendidikan, mereka mau SD-SD-nya renovasi gitu. Itu sudah kita lakukan, mulai kita lakukan. Tapi kalau ada percepatan kan hal-hal tersebut bisa dinafikan, bisa dipinggirkan. Gitu. Apa kata Pak Jokowi ketika Om Abeng menyampaikan secara terbuka agar berhati-hati kalau ingin mengambil langkah Dia seperti mencatat. Dia kan saya cukup terbuka dengan beliau. Beliau mencatat semuanya dan menjadi perhatian beliau gitu ya. Gitu. Tapi tidak diimplementasikan. Nah, itu ya masyarakat bisa melihat kan seperti apa akhirnya. Dan pada akhirnya kami sepakat bahwa mungkin kalau keberadaan saya di situ itu justru akan membuat perlambatan, artinya percepatan itu tidak akan terjadi. Gitu. Sehingga lebih baik saya nggak ada di sana, gitulah gampangnya gitu ya. Nggak ada ruang sama sekali, ruang untuk mencari kompromi yang tepat. Om Abeng akan tetap di situ, membawa semua ekspertis atau kepakaran dan pengalaman tadi itu, terutama juga jejaring dukungan dari luar yang sudah begitu besar di awal diperoleh. Tapi di sisi lain juga Om Abeng mungkin agak mengambil kompromi sedikit, oke deh dipercepat, tapi mungkin to some certain extent
dinegosiasikan lagi dengan Pak Jokowi? Nggak mungkin menempuh cara itu. Atau sudah dicoba tapi tak berhasil? Saya kira kita sebagai profesional harus punya integritas dan prinsip ya. Manakala konsep kita yang sudah memang di awal sebetulnya disepakati bersama, kemudian tidak lagi menjadi konsep yang utama, sebagai perencana kota, mungkin lebih baik saya tidak ikut. Oke. Gitu. I got you. Ya, jadi silakan. Mungkin saya salah gitu ya, konsep-konsep saya nggak bagus. Mungkin konsep percepatan ini jauh lebih bagus. Tapi please don't blame me kalau ada apa-apa gitu. Itu satu. Yang kedua, saya udah terlanjur jatuh cinta sama masyarakat Sepaku. Saya nggak mau apa yang saya ucapkan juga menjadi sesuatu yang tidak bisa saya deliver. Gitu. Jadi ya akhirnya ya dengan baik-baik ya saya dengan beliau, please Pak silakan. Kami nggak ikut. Saya tulis surat pengunduran diri saya. Itu yang terjadi pada Juni 2024 itu ya? Ya, Mei sebetulnya. Mei, oke. Sebetulnya akhir Mei. Saya menganjurkan agar akhir Mei, bukan menganjurkan, saya meminta akhir Mei itu adalah hari terakhir saya. Ketika itu, Om Abeng melihat ada problem lain nggak? Katakan misalnya pihak-pihak yang tadinya terlihat mau berinvestasi secara serius di situ, tapi belakangan juga kayaknya membatalkan. Karena kita tahu kan misalnya SoftBank, itu yang tadinya sudah kelihatan akan naruh uang banyak, tapi kayaknya ragu-ragu, tarik ulur gitu, dan kemudian bahkan belakangan mundur total kalau saya nggak salah ya. Kemudian juga ada Uni Emirat Arab misalnya yang janji di awal tapi juga tidak jadi untuk diimplementasikan, untuk dieksekusi oleh mereka. Belum lagi nama-nama negara yang disebut sendiri oleh Pak Jokowi. Dalam beberapa kesempatan dia bilang sudah ada investor dari Singapura, ada 110 dari Korea, berapa-berapa gitu kan. Spesifik Pak Jokowi menyebut itu. Itu memang ada barang itu atau cara Pak Jokowi berjualan aja? Gini, Bro Igun, antara interest dan kemudian real investment itu dua hal yang berbeda ya. Oke. Interest itu benar. Jadi apa yang disebutkan they oleh have expressed their interest gitu ya, untuk. Betul. Okay. Dan itu kita minta hitam di atas putih, interestnya di bidang apa segala macam gitu ya. Dan tentu mereka dari interest ini masuk kepada investment itu ada waktu yang harus mereka lakukan ya. Feasibility study, kemudian menghitung due diligence, kemudian juga financial closing dan sebagainya. Itu perlu waktu pasti, nggak bisa ujuk-ujuk lah, nggak bisa saya ngasih duit, selesai gitu. Nah, tetapi kalau tadi SoftBank saya kok nggak terlalu sependapat ya. SoftBank itu terlalu besar dan terlalu katakanlah mengambil porsi yang maunya jadi naruh duit kemudian dia dikembalin. Buat saya yang justru sustainable adalah mereka yang di bidang tertentu. Misalnya resort sendiri, misalnya kemudian sosial, sekolah segala macam, universitas, kesehatan, pendidikan segala macam ya. Dan sebetulnya terbukti awalnya itu sampai sekarang kan ada tiga rumah sakit sudah swasta ya. Hermina, kemudian Abdi Waluyo, satu lagi Mayapada. Yang dua udah beroperasi gitu ya. Nah, seperti ini yang sebetulnya maju bersama dengan IKN itu akan jauh lebih sustainable daripada orang yang naruh duit nih, gue taruh duit sekian, lo jalanin lah gitu, tapi gue dapat return lah segini. Itu malah nggak sustainable. Oke. Gitu. Jadi yang terjadi adalah kalau in short, interest itu ada, letter of interest ada, kemudian tapi mereka begitu mau melakukan investasi, mereka masih mempertimbangkan banyak hal. Dan kebetulan setelah itu saya diminta masih membantu untuk melihat sebetulnya seperti apa sih kondisi internasional. Jadi utusan khusus untuk penggalangan dana tadi itu ya. Itu sampai Oktober ya. Dan pada waktu itu kita melakukan survei ke 101 investor luar negeri. Kenapa mereka nggak mau langsung masuk gitu ya? Nah, ternyata 3 hal ini klasik kok di Indonesia dan juga di beberapa negara lain juga sebenarnya ada ya. Yang pertama adalah regulation certainty. Apakah hukum dan peraturan itu benar-benar diimplementasikan dengan konsisten? Gitu. Dan juga tidak berubah ketika rejim berganti gitu. Betul. Itu mereka minta itu. Yang kedua, economic dan political stability. Itu juga klasik ya. Nah, yang ketiga yang menarik adalah mereka concern kepada talent availability. Kalau mau narik orang-orang terbaik di bidang apapun, kita gimana cara nariknya? Karena di sana kan SDM-nya kan belum ada.
Nah, 3 hal itu yang keluar, dan ini dari real survei, kita nggak ngarang. Kita survei, kita minta mereka, kemudian kita lakukan FGD, apa sih kira-kira yang jadi concern mereka. Jadi kalau sampai sekarang mereka belum berlomba-lomba itu, mungkin dari 3 faktor ini mereka melihat mereka masih wait and see gitu. Oke. Mungkin. Iya. Gitu. Kembali ke tadi, ketika di akhir bulan Mei itu mengajukan pengunduran diri itu, seberat apa rasa hati itu? Dan lama diskusi dengan Mbak Lucy dan keluarga yang lain. Lama sih enggak ya, karena begitu gini, Bro Igun. Anda dikasih tugas, dikasih kebebasan, kemudian Anda punya konsep. Kalau konsep Anda udah nggak dipakai lagi, ngapain Anda tetap melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang Anda yakini, profesionalisme Anda, dan hati nurani Anda. Saya kira kita bulat tuh pada waktu itu. Bulat. Bahwa kita tetap bisa mengabdikan ilmu kita dari sisi lain gitu ya. Tapi mungkin I'm not in the driver seats anymore. Gitu. Iya. Gitu. Oke. Sekarang kalau Om Abeng sudah menarik diri dari keterlibatan di IKN itu, melihat sebagai seorang pengamat perkembangan IKN sampai sejauh ini, objectively speaking, berdasarkan pandangan yang objektif yang Om Abeng punya, bagaimana kira-kira nasib IKN ke depan? Apakah masih layak kita berharap bahwa ini suatu ketika akan jadi kota sebagaimana yang diidamkan, terutama oleh Pak Jokowi sebagai pencetusnya ya, yang sangat pengen kota ini ada, atau nasibnya bisa seperti kota-kota baru yang perkembangannya tidak sesuai dengan harapan orang yang menggagas ya, katakan misalnya di Naypyidaw-nya Birma misalnya, atau beberapa kota lain lah yang kita tahu tidak semudah itu untuk memindahkan ibu kota, apalagi dengan kita tahulah perdebatan itu sudah sangat panjang ya sebelum IKN akhirnya dieksekusi oleh Pak Jokowi. Ada yang bilang bahwa itu juga sebenarnya tidak harus dipindahkan, tapi uang yang sudah dikucurkan atau dialokasikan untuk itu bisa dipakai untuk membenahi sebagian problem Jakarta, sehingga daya dukung Jakarta mungkin bisa lebih terangkat lagi, tidak semengkhawatirkan sekarang. Misalnya. Bagaimana Om Abeng sebagai orang yang terlibat langsung selama hampir lebih dari 2 tahun, dan juga sebagai seorang pakar yang memiliki ilmu yang sangat mumpuni di bidang ini? Gini, kita sudah menanamkan hampir 100 triliun ya. Betul. Mungkin lebih di sana. Dan itu adalah kita sebagai pembayar pajak tentu merasa itu juga mewakili apa yang kita, expenses kita gitu ya, pengeluaran kita. Jadi harapan saya tentu kota ini harus difungsikan apapun fungsinya nanti. Ya. Banyak opsinya dan harus dikaji memang. Apa misalnya? Apakah dia akan menjadi satellite capital? Oke. Jadi capitalnya tetap Jakarta, satellite di sana, atau pindah, benar-benar pindah gitu ya, ataupun pseudo capital, jadi capital untuk fungsi-fungsi tertentu, itu banyak opsinya kalau dari sisi teori ya. Tapi jangan ini menjadi sesuatu yang akhirnya tidak memberikan manfaat pada rakyat. Saya kira itu paling penting ya. Yang kedua tentu bangun kota itu adalah bangun masyarakat gitu ya. Dan ini butuh waktu. Ya, dari sekarang mungkin kalau kita lihat master plan kan 2045 baru selesai gitu ya. Apa yang akan terjadi di sekarang 2030, 2035 itu tentu akan menjadi perjalanan sejarah. Dan itu semua adalah political decisions. Ya. Apakah itu akan jadi tadi pseudo capital, sister capital, apapun lah nanti gitu ya. Ataupun benar-benar kita pindah, nah itu harus merupakan satu keputusan yang diambil secara teknokratis. Saya ingin menggarisbawahi teknokratis. Karena kalau nggak pakai teknokratis, tentu dari sisi evidence base ataupun decision making prosesnya nggak dilakukan secara matang. Jadi jangan ad hoc, jangan gerusa-gerusu, gitu. Semuanya tata ulang kembali, direview, direprogram, sehingga nanti yang kita harapkan adalah satu yang sudah kita bangun ini kita manfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Jadi ya. Om Abeng masih melihat ada peluang itu ya, walaupun mungkin sulit untuk melangkah ke sana ya. Terutama mengingat tadi itu keterbatasan anggaran yang kita punya, barangkali juga ketertarikan dari para investor yang tadinya sudah expressing their interest, tapi belakangan mungkin tadi dengan 3 faktor yang masih tidak secure, ada uncertainty di depan mereka, mungkin mereka nggak mau. Iya, saya kira wait and see itu wajar ya. Kalau saya investor juga saya akan melaksanakan hal yang sama.
Saya akan melihat bagaimana konsistensi kebijakan dilakukan, regulasi benar-benar ditegakkan, kemudian political decisions juga ada, misalnya gitu ya. Itu semua tentu faktor-faktor yang akan dihitung oleh investor apakah mereka akan mau masuk atau tidak. Tapi basicnya, bottom line-nya menurut saya sih, 100 triliun loh kita udah keluar gitu ya. What you can do to optimally use this city, apapun nanti city ini. Kita kan nggak pengen jadi Napido kan tadi kan? Iya, betul. Napido itu semua ada di sana. Jalan malah 22 jalur, 20 jalur sama 2 jalur. Kemudian golf course ada 2, bintang 5 hotel, macam-macam semuanya ada. Tapi kan masyarakatnya nggak kebentuk. Betul. Gitu. Nggak ada social cohesion. Padahal kita tadi ada giumnya adalah people. Ya. Atau jangan sampai juga seperti Brasilia. Di Brasilia itu sekarang kota satelitnya di luar Brasilia itu adalah tempat-tempat di mana favela ataupun slum area itu berkembang yang paling besar di Brazil. Kita nggak pengen kayak gitu. Makanya juga IKN nggak bisa bangun sendiri nih. Dia harus juga tetap menggandeng Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, Samarinda sebagai satu kesatuan pembangunan regional. Mengapa hanya terfokus pada menjadikan dia tetap sebagai kota? Kok nggak coba out of the box, jangan menjadikan dia sebagai kota, jadi theme park misalnya. Bisa aja. Oh, bisa Kenapa aja. enggak gitu ya. Seperti Dan Disneyland. itu political decisions ya nantinya Okay. gitu ya. Apakah nanti, ya saya nggak mau ngomong nanti kalau saya kalah ya. Tapi opsi-opsi itu harus ada on the table. Ya, gitu as long as kita masih bisa utilize dia secara optimum, tadi itu paling tidak supaya kerugian yang sudah dirasakan ini tidak rugi-rugi banget gitu ya, supaya Jangan rugi lah. Ya. Untung lah. Oke. Apapun nanti yang dibentuk, pasti akan ada konsep-konsep yang bisa kita lahirkan dari situ gitu ya. Ya, walaupun sekarang misalnya rumah menteri cuma 34, sekarang pejabat setingkat menteri kan 100-an lebih. 100-an lebih. Gimana kita ke sana gitu. Nah, itu harus kita lihat bagaimana komposisi yang baik gitu. Banyak sih pemikiran-pemikiran bahkan dari ASPI ya. ASPI itu Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia. Jadi semua universitas yang punya urban planning di Indonesia itu bikin konsep awal gitu ya. Dua variabel yang utama. Yang pertama, apakah Kepres-nya nanti akan jadi? Kepres pemindahan itu kan harus dibuat kan? Pindah gitu kan. Yang kedua, apakah anggarannya cukup atau enggak? Kita nggak ngarepin dua-duanya enggak gitu kan? Gitu. Jadi mungkin ke depan kita lihat babak selanjutnya dari ibu kota yang disebut IKN ini seperti apa. Apa rencana ke depan? Selain tadi kegiatan masih banyak, jadi pengajar, dosen, menulis buku. Untuk mengabdikan diri di lembaga-lembaga lain, sudah ada rencana? Belum. Atau mungkin sedang dalam proses di Uber sama headhunter mungkin? Nggak, saya tetap akan konsisten di bidang saya ya. Jadi apa yang sudah saya dapatkan itu anugerah menurut saya. Saya tadi cerita gimana rasanya kalau kita punya konsep itu benar-benar merubah orang benar-benar di akar rumput ya. Tadi misalnya di Makassar, kemudian di Laos, kemudian ada Malaysian Island di Filipina itu, kita melihat perubahan di masyarakat, terus itu satu kebahagiaan yang tertinggi dan rasa syukur kita gitu. Jadi menurut saya sih, saya ingin membagikan itu di bidang-bidang yang saya tekuni, belajar terus karena saya yakin bahwa lifelong learning itu penting. Apalagi sekarang kalau berinteraksi sama mahasiswa sekarang itu mereka bisa pakai ChatGPT tuh. Nanya aja pakai ChatGPT itu. Dan pinteran dia kadang-kadang dengan kita kan. Jadi kita harus tetap keep up dan itu merupakan salah satu vitamin buat saya untuk selalu mengolah yang terbaru dan kemudian juga memberikan mereka yang terbaru. Gitu. Jadi semakin belajar, semakin memberi dan juga membuka diri. Jadi ini akan terus menulis buku, berkarya seperti ini dan Insya Allah. Ini buku kedua di tahun ini kalau saya tidak salah kan, yang buku pertama di tahun ini Nusantara version 1.0 di Untold Stories itu ya. Yes. Ini semua yang diceritakan barusan dalam dialog kita ini dimuat di buku itu. Saya belum baca terus terang. Ada sebagian besar. Tapi kenapa versi 1.0? Karena harapan saya teman-teman saya yang lain nulis nih 1.1, 1.2, 1.3, bahkan nanti pengganti saya mungkin Pak Basuki mau versi 2.0 kan, karena dia orang kedua. Jangan lupa saya tetap orang pertama loh. Iya betul. Tidak ada orang yang pertama lagi ya kan. Itu udah
sejarah yang tercatat abadi selamanya. Ada joke, lo nanti punya patung lo di sana. Saya bilang saya masih hidup. Iya, iya. Bagaimana masih bisa meluangkan waktu sesibuk ini, bisa masih sangat produktif, aktif menulis ini? Kapan menulisnya? Insya Allah tetap aja kalau ada bahan tuh selalu saya keep gitu ya. Dan kebetulan saya memang hobi ya nulis gitu. Ini aja agak terkendala, biasanya saya nulis opini di beberapa koran dan beberapa tempat untuk blog segala macam. Tapi itulah cara saya komunikasi dengan publik juga, dengan masyarakat. Oke. Kalau perjalanan hidup Anda dianggap kita ibaratkan sebagai blueprint dari sebuah perencanaan pembangunan kota, Om Abeng merasa Om sudah berada di titik mana sekarang ini? Dan apa yang akan dicapai ke depan? Knowledge itu perjalanan journey ya sebenarnya. IKN itu sebenarnya saya juga definisikan sebagai investment, I-nya, K-nya itu knowledge, N-nya network. Ya, IKN itu sebetulnya itu. Jadi ada satu knowledge journey yang memang akan menjadi pembelajaran, bukan hanya untuk kita di Indonesia, tapi juga dunia. Jangan lupa tadi bahwa ini adalah sustainable forest city, ya. Sehingga IKN ini jadi living lab. Gitu. Harapan saya ini nanti makin banyak disertasi, makin banyak tesis segala macam, orang meneliti segala macam, sehingga timbullah konsep-konsep paling baru untuk membangun kota yang lebih humanis, lebih livable, gitu ya, layak huni, tapi juga dicintai, lovable. Gitu. Para pemirsa, penonton podcast Pojok Attitude semuanya, terima kasih Anda sudah bersama kami menyaksikan podcast ini, dan semoga kita semua mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari perjalanan hidup Pak Bambang Susantono atau Om Abeng yang sudah berbagi begitu banyak kisah dari berbagai penggalan atau tahapan hidup yang sudah beliau jalani. Dan kita doakan semua semoga perjalanan beliau ke depan ini juga akan semakin membuka peluang untuk terus mengabdikan diri, berbagi pengetahuan untuk memberdayakan masyarakat. Mudah-mudahan itu akan bisa dilakukan lagi oleh Om Abeng di kesempatan pengabdian berikutnya. Kami mengucapkan terima kasih Anda sudah menyaksikan podcast ini. Kami akan terus menghadirkan podcast ini dengan berbagai narasumber lainnya, sebagian besar tentu kawan-kawan kami semua dari alumni Institut Teknologi Bandung Angkatan 82 dari berbagai jurusan yang sudah menempuh jenjang karir yang beragam dan nanti insya Allah akan bisa mereka bagikan melalui kanal YouTube podcast Pojok Attitude ini. Untuk membuat kami bertambah semangat memproduksi podcast kami ini, bolehlah kiranya kami meminta para pemirsa untuk melanggani kanal kami ini, memberikan tanda jempol, dan meninggalkan komen di kolom komentar pada kanal YouTube kami ini. Sekali lagi terima kasih kepada para pemirsa, dan tentu terima kasih banyak kepada narasumber istimewa kita, Pak Bambang Susantono, Bro Abeng, Om Abeng. Sekali lagi terima kasih, selamat berkarir lagi, terima kasih.